Puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa 3 Mei 2022, Bacaan Injil, Yohanes 14, 1 sampai dengan 14. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan Bapa. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Mereka tahu bahwa Yesus mati disalibkan. Bahkan, mereka juga tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tahu tentu saja baik, namun hanya tahu saja tidak cukup. Tahu hanya memenuhi kebutuhan akal, padahal kita membutuhkan pengenalan lebih dalam akan Yesus. Masih banyak orang yang belum mengenal Yesus, malah mereka masih saja menghina, menghujat, mengkafirkan, memfitnah. Pada saat akhir zaman, mereka tidak tahu jalan kepada Bapa, karena mereka selama di dunia, mereka menolak untuk mengenal Yesus. Mengenal Yesus memang bisa dimulai dari tahu, tetapi harus berlanjut pada relasi yang akrab. Para murid Yesus telah cukup lama mengikut Yesus. Selama lebih kurang 3 tahun, mereka melihat karya-karyanya dan mendengar pengajarannya. Namun, mereka belum mengenal Yesus dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya, Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah karena kepergiannya ke rumah Bapa bertujuan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Bagi mereka yang percaya dan mengenal Yesus, yang tidak, mereka tidak akan pernah menemukan rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Yesus. Kegelisahan yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa membuat mereka tidak mampu memahami pengajaran Yesus dan mempertanyakan relasi Yesus dengan Bapa. Yesus berkata bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus, mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Yesus menegaskan lagi akan relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau para murid mengenal Yesus dengan baik, mereka juga akan mengenal Bapa. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan Bapa. 3 tahun mengikut Yesus ternyata membuat para murid sekadar tahu akan Yesus, namun mereka belum mengenal Yesus dengan baik.
Dibutuhkan hati yang terbuka untuk membangun relasi dengan Yesus agar mampu mengenalnya secara dekat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.